kabar hari ini? Pasti semuanya baik-baik kan? Amin. Kakak-kakak di sini yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah pun pasti dalam keadaan baik sama seperti Amin. kami. Ya dong. Oh iya. Kak, kita sebenarnya mau ngapain sih hari ini? Jadi hari ini tuh kita mau beribadah. Oh, beribadah ya kepada Tuhan dan mengucap syukur atas semua yang Tuhan beri. Benar-benar. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu penyembahan. Bapakku datang, penyanyi haleluya. Adik-adik di rumah bisa ikut pujian penyembahan kami ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul, ada ya Tuhan, satu tujuan kami adalah mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada ya Tuhan sampai saat ini semua berkat kemurahan Engkau. Amin. Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami, selalu ada dan berserta kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggikan dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau juga memberkati adik-adik yang di rumah saat ini mendengarkan ya Tuhan dan menyaksikan ya Tuhan video ini ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, mungkin adik-adik dalam keadaan sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Dan mungkin juga ada yang lagi sedih, kiranya juga Kau hiburkan ya Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Tuhan, Kau urapi kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan, Kak. Cerita firman Tuhan. Tentang apa sih, Kak? Itu loh, ada 2 tokoh Alkitab yang dimana ketika mereka itu di dalam penjara, terus ada kisah yang sangat menggemparkan. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kisahnya gimana? Nah, saat ini kita akan bercerita tentang Paulus dan Silas. Nah, adik-adik semua jadi bisa mengikuti cerita dari firman Tuhan kali ini, karena dari cerita ini akan ada sebuah jawaban yang teman-teman bisa berikan dari pertanyaan yang kami berikan. Oke, bye-bye, selamat menyaksikan. Seorang gadis kerasukan roh jahat. Orang-orang senang mendengar apa yang roh jahat itu katakan melalui dia. Mereka membayar orang-orang yang mempekerjakannya untuk mendengar roh jahat berbicara. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kapanpun Paulus dan Silas lewat, gadis itu mengikuti mereka. Sewaktu dia berjalan, roh jahat pun berbicara. Suatu hari Paulus memerintah roh jahat meninggalkannya, dia pun pergi. Orang-orang yang mempekerjakan gadis itu marah.
sekarang mereka tidak bisa mendapatkan uang. Kisah Para Rasul 16 ayat 17 sampai 19. Orang-orang itu membawa Paulus dan Silas kepada para pemimpin kota mereka. Mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas telah menyebabkan kekacauan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 22. Para pemimpin itu memerintahkan agar Paulus dan Silas dicambuki dan dipenjarakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 24. Malam itu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani kepada Bapa Surgawi. Setiap orang di dalam penjara mendengarkan mereka. Tiba-tiba tanah mulai berguncang, pintu-pintu penjara pun terbuka. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Penjaga terbangun dan melihat pintu-pintu yang terbuka. Dia mengira para tahanan telah kabur. Namun Paulus memberitahu penjaga itu agar tidak khawatir. Para tahanan kesemuanya masih ada di sana. Penjaga itu berlutut di dekat Paulus dan Silas serta bertanya, bagaimana dia dapat diselamatkan? Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 30. Paulus dan Silas mengajarkan Injil kepada penjaga itu dan keluarganya. Malam itu penjaga tersebut dan keluarganya dibaptis. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai 33. Keesokan harinya, para pemimpin kota membebaskan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas pergi ke kota lain untuk melakukan pekerjaan misionaris lebih banyak. Kisah Para Rasul 16 ayat 35 sampai 40. Nah, adik-adik, sekian dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Sesuai janji kakak, kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa adik-adik jawab. Pertanyaannya apa sih Kak yang pertama? Pertanyaan yang pertama itu adalah, siapakah nama teman Rasul Paulus yang dipenjarakan bersama-sama dengan dia? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, teman-teman, pertanyaan yang kedua itu terdapat di kitab manakah cerita firman Tuhan pada hari ini yang barusan tadi kita dengar? Kalau pertanyaan ketiga, Kak? Kalau pertanyaan yang ketiga, apa judul cerita firman Tuhan yang telah kita dengar barusan? Nah, itulah ketiga pertanyaan yang kakak sudah janjikan tadi. Oke, dan bisa kalian jawab, dan ketentuannya itu hanya 3 orang tercepat yang bisa menjawab dan mendapatkan hadiah. Ya, 3 orang tercepat. Nah, adik-adik, bagi yang bisa menjawab dan mau memberikan jawaban untuk mendapatkan hadiah, kalian semua bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas. Bye-bye.